Selamat datang di topik Caring in Nursing Care dalam mata kuliah Pengantar Profesi Keperawatan. Halo mahasiswa sekalian, saya Ibu Teresia. Saya akan mengampu dalam topik ini. Tujuan pembelajaran pada topik kali ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami tinjauan teori dan persepsi klien terkait dengan caring. Yang kedua, mahasiswa memahami etika pelayanan dan caring dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga adalah caring dalam perspektif iman Kristen. Caring dalam profesi keperawatan sangatlah penting. Mengapa? Karena caring dalam praktek keperawatan, meskipun pada masa ini lingkungan perawatan kesehatan menuntut sesuatu yang cepat ataupun yang penuh dengan kebutuhan teknologi yang tinggi, namun caring tetap dibutuhkan dan perannya sangat sentral di dalam keperawatan. Karena caring dapat meningkatkan kapasitas perawat untuk dapat tetap menjadi profesional di dalam bidang kesehatan yang mengutamakan belas kasih. Kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tinjauan teori. Sedemikian pentingnya caring di dalam praktek keperawatan, banyak sekali teoris-teoris keperawatan yang mengajukan pemikirannya ataupun pendapatnya di dalam membentuk konsep-konsep, dan konsep tersebut juga membentuk teori caring dalam berbagai perspektif. Menurut Elligood 2018, terdapat setidaknya ada 3 teoris keperawatan yang fokus kepada caring di dalam keperawatan. Yang pertama adalah Watson Transpersonal Caring, di mana menurut teori Watson, transpersonal caring memiliki 10 karitas proses dan 10 curative factors. Apa saja nanti kita akan diskusikan pada bagian berikutnya. Dan teori ini merupakan bentukan dari beberapa teori yang lain, seperti teori self-care Rogers maupun teori kebutuhan dasar dari Maslow. Teori perkembangan yang lain juga turut membentuk teori caring transpersonal yang diajukan oleh Watson. Teori yang kedua yaitu teori caring dari Swanson. Kalau dari teori caring Swanson, terdapat 5 proses caring dan juga teori ini lebih fokus kepada bagaimana strategi di dalam menjalankan caring dalam praktek keperawatan. Teori yang ketiga yaitu Leininger Transcultural Caring. Kalau teori dari Leininger ini, caring dikerjakan atau dilakukan atau dipraktekkan dengan pendekatan budaya atau culture. Jadi lebih spesifik untuk pendekatan culture. Demikian setidaknya tiga teoris yang sangat concern atau fokus dalam membahas terkait caring dalam dunia keperawatan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut terkait teori caring Watson, di mana ada 10 curative factor dan 10 karitas proses. Kita akan belajar dalam 7 poin yang pertama. Oke, yang pertama adalah membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik. Prosesnya adalah mempraktekkan cinta, kebaikan, dan ketenangan, dan konteks kesadarannya caring, ya. Yang kedua adalah membangkitkan keyakinan dan harapan. Karitas prosesnya hadir secara tulus, serta memampukan dan mempertahankan sistem kepercayaan yang dalam. Dan juga terkait life world, ya, yang subjektif tentang diri sendiri dan orang yang dirawat. Ya, jadi bagaimana perawat berusaha hadir secara tulus dan benar-benar memampukan sistem kepercayaannya, baik itu kepercayaan dalam diri perawat maupun juga di dalam orang yang dirawat, ya. Jadi karena teori caring Watson ini fokusnya pada transpersonal, artinya antara manusia dengan manusia yang lain, ya. Dia lebih fokus kepada itu, hubungan antar individu. Jadi bagaimana dalam profesionalitas perawat dengan klien, seperti apa sih konsep dan teori caringnya menurut Watson. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah
Karatif faktornya adalah menanamkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Karitas prosesnya menanamkan praktek spiritual diri dan transpersonal yang melampaui ego diri sendiri. Artinya kita bisa memahami bahwa kita sebagai perawat juga memiliki ego sendiri, tapi kita harus melampaui ego tersebut dan pada akhirnya bisa memiliki praktek spiritual bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Yang keempat yaitu mengembangkan hubungan membantu dengan rasa percaya, ya, di mana karitas prosesnya adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan caring yang bersifat tulus, membantu dan percaya. Jadi ada kata-kata kuncinya yaitu hubungan yang membantu dan saling percaya. Yang kelima adalah meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif. Itu karatif faktornya. Lalu karitas prosesnya seperti apa? Yaitu hadir dan mendukung ungkapan positif dan negatif tentang diri sendiri maupun orang yang dirawat, ya. Jadi harus hadir dan mendukung kedua-duanya, maupun yang positif ataupun perasaan yang negatif. Karatif faktor yang keenam yaitu menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam mengambil keputusan. Karitas prosesnya adalah mencoba untuk diri kita membawakan diri supaya bisa kreatif, juga karena nursing is art juga ya, jadi proses-proses yang mungkin membutuhkan kreativitas kita untuk mendukung kita dalam melaksanakan praktek caring di dalam keperawatan. Jadi butuh kreativitas juga ya. Oke, karatif faktor yang ketujuh yaitu meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal ya. Karitas prosesnya melibatkan diri dalam pengalaman belajar mengajar untuk menyatukan keberadaan dan makna serta berusaha untuk hadir dalam perspektif orang lain. Jadi ada makna interpersonal dan belajar mengajar ya. Ini adalah 7 faktor dari karatif dan juga 7 proses karitas yang kita pelajari. 3 lagi kita akan lanjutkan. Karatif faktor yang ke-8 adalah menyediakan lingkungan psikologis, fisik, sosial, budaya, dan spiritual yang dapat mendukung, melindungi, dan memperbaiki. Karitas prosesnya adalah ya menciptakan lingkungan yang tadi, psikologis, fisik, sosial, budaya, dan spiritual untuk dapat mengoptimalkan kesehatan dari pasien yang kita rawat. Ya, karatif faktor yang ke-9 adalah membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, karitas prosesnya adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Ini harus diingat ya bagi kita semua, baik mahasiswa keperawatan maupun seluruh perawat. Ya, di dalam profesi ini kita membantu memenuhi kebutuhan dasar dari pasien. Dan di sini caring sangat berperan penting supaya kita memiliki niat dan kesadaran untuk membantu tersebut ya di dalam seluruh aspek perawatan dari pasien yang akan kita layani. Oke, karatif faktor yang ke-10 adalah mengizinkan kekuatan eksistensial fenomenologis. Di sini mungkin sedikit lebih sulit untuk dipahami ya. Karitas prosesnya adalah membuka dan memasuki dimensi spiritual, artinya lebih ke spiritual juga. Jadi ketika kita berbicara caring, maka kita pun perlu untuk melihat dari sudut pandang spiritualitas ya. Ini sumbernya adalah dari Ellie Good 2018. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu persepsi pasien terhadap caring. Menurut Ellie Good 2018, bila ditanyakan nih kepada pasien pertanyaan ini, sejak saya menjadi pasien di ruang rawat ini, perawatnya titik 2 ya. Yang pertama, memiliki pemecahan masalah yang saling mutual ya. Apakah perawatnya mencoba untuk
memiliki pemecahan masalah terhadap kondisi pasiennya. Yang kedua, attentive reassurance atau benar-benar hadir secara perhatiannya penuh gitu terhadap pasien yang dirawat. Human respect atau menghargai keberadaan sebagai manusia, keberadaan pasien sebagai manusia. Apakah ada respect tersebut? Encourage manner, apakah perawatan yang dilakukan itu benar-benar dilakukan sesuai tata pelayanan yang baik ya, dengan manner yang baik. Healing environment, apakah lingkungan perawatan itu mendukung di dalam penyembuhan. Selanjutnya, affiliation needs, apakah mencoba untuk memenuhi kebutuhan pasiennya. Basic human needs, kembali ya dibahas lagi, basic human needs, apakah memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pasiennya. Demikian yang dicoba untuk dipersepsikan oleh pasien. Jadi kalau pasien melihat bahwa perawatnya human respect, attentive reassurance atau hadir secara perhatian penuh, mencoba untuk menyelesaikan masalah dari si pasien ataupun menghargai setiap atau mencoba untuk memberikan lingkungan perawatan yang dapat meningkatkan kesembuhan, maka itu adalah yang dipersepsikan pasien bahwa perawat yang merawatnya menunjukkan sikap caring atau menunjukkan perilaku caring. Jadi bila nanti suatu saat pasien kalian menganggap bahwa perawatnya tidak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, nah berarti dipertanyakan di mana caring yang dimiliki oleh perawat tersebut. Ya, jadi ini dari sisi pasien. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu etika dalam pelayanan atau ethics of caring. Jadi perawat tidak membuat keputusan profesional berdasarkan cuman dari knowledge atau pengetahuan atau intelektual. Bukan hanya itu, tapi bagaimana kita mencoba untuk menerapkan etika di dalam caring. Jadi caring itu harusnya menjadi pusat pengambilan keputusan perawat ya terhadap perawatan pasien. Jadi sebegitu penting caring bahkan di dalam melayani setiap asuhan keperawatan kepada pasien, bahkan sampai ke pengambilan keputusan. Apakah caring menjadi pusat dari pengambilan keputusan perawat? Oke, tujuan pembelajaran keempat yaitu caring dalam praktek keperawatan. Oke, selanjutnya adalah terkait perilaku caring di dalam praktek pelayanan keperawatan. Dari yang paling bawah ya akan saya bahas. Yang pertama yaitu kehadiran. Jadi kehadiran perawat pun merupakan salah satu perilaku caring ya. Jadi kalau nanti mahasiswa sekalian akan mulai dalam praktek di dalam melayani pasien nanti ketika akan masuk ke klinik ya. Jadi ingat-ingat bahwa kehadiran perawat pun adalah salah satu dari perilaku caring. Yang kedua adalah touch atau sentuhan. Sentuhan yang bagaimana dulu? Sentuhan yang benar-benar dibutuhkan dan bukan hal yang kurang tepat ya. Jadi sentuhannya pun harus benar-benar dengan dasar untuk memberikan support atau memberikan dukungan ya. Jadi ini harus juga dilakukan secara hati-hati dan penuh etika. Yang ketiga yaitu mendengarkan. Jadi ketika nanti kalian ketika mulai berpraktek atau nanti mulai menjadi perawat generalis, profesional, dengan mendengarkan keluhan pasien, dengan mendengarkan keluhan keluarga, itu pun salah satu bentuk caring ya di dalam praktek keperawatan. Yang selanjutnya adalah knowing the patient, artinya memahami atau mencoba untuk terbuka terhadap kondisi pasien dan juga keluarganya. Itu juga salah satu bentuk dari perilaku caring. Spiritual caring, artinya kita juga care dari sisi spiritualnya pasien. Spiritual pasien itu perlu untuk dipenuhi ya.
nanti kita akan belajar, mungkin di mata kuliah lain kalian akan belajar bahwa spiritualitas bukan hanya identik dengan agama. Memang agama juga bagian dari sisi spiritualitas pasien. Tapi dengan kita mencoba memenuhi kebutuhan spiritual pasien, itu pun salah satu perilaku caring bagi pasien. Yang selanjutnya adalah mencoba untuk mengurangi gejala kesakitan ataupun penderitaannya pasien. Jadi kita mencoba untuk memahami dan mencari cara dan juga memberikan tindakan untuk dapat mengurangi gejala ataupun kesakitan dari pasien. Itu salah satu bentuk perilaku caring. Yang selanjutnya adalah family care. Jangan lupa bahwa kita pun menghadapi bukan hanya pasien, tapi keluarga pasien. Ketika kita memberikan perawatan yang juga mengutamakan dari apa yang dialami oleh keluarga sebagai bagian dari pasien, itu pun salah satu bentuk dari perilaku caring. Ini terdapat di dalam Potter Perry 2021. Oke, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu caring dalam perspektif iman Kristen. Di dalam perspektif iman Kristen, mungkin kata-kata caring secara lugas mungkin tidak familiar ya, tidak banyak ditemukan di dalam teks Alkitab, baik yang Indonesianya maupun mungkin yang dalam berbahasa Inggris. Namun ditemukan satu kata lain yang cukup dekat maknanya dengan caring, yaitu compassion. Kita akan bahas mengenai ini ya. Oke, berbelas kasih di dalam Alkitab. Sebenarnya ada banyak hal dalam peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab, namun saya menggunakan satu peristiwa ini sebagai untuk mencoba memahami ya belas kasih atau compassion yang sangat dekat maknanya dengan caring. Di dalam Matius 15 ayat 23 sampai 39, ketika Yesus memberi makan ribuan orang ya. Di situ Yesus menyebutkan bahwa dia memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang sudah mengikuti mereka. Dan dia orang-orang tersebut ya, ribuan orang tersebut sudah bersama dengan Yesus dan murid-muridnya selama kurang lebih 3 hari. Dan Yesus mengetahui bahwa ribuan orang tersebut tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, tidak memiliki makanan. Jadi disitulah timbul compassion atau belas kasih dari Yesus untuk bisa memberi makan mereka semua, ribuan orang tersebut. Ini peristiwa yang ada di Alkitab dan gambarnya, ilustrasi gambarnya saya juga menuliskan referensinya ya. Jadi compassion cukup dekat maknanya dengan caring. Ya, bagaimana Yesus berbelas kasih. Nah, demikian juga kita sebagai nanti kalian akan menjadi perawat Kristen. Bagaimana kalian mencoba untuk mengikuti teladan Kristus ya, ketika melihat ribuan orang tidak punya makanan, dia berbelas kasih. Begitu pula nanti dengan pasien. Harapannya adalah perawat Kristen bisa menunjukkan caring ya kepada pasien ataupun keluarga ataupun tim yang bekerja sama. Jadi menunjukkan caring bukan hanya untuk pasien dan keluarga, tapi juga untuk tim di dalam perawatan kesehatan pasien. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai apa sih bedanya caring dengan curing. Kalau kita tahu caring identik dengan profesi keperawatan ya. Kalau curing cukup lekat dengan teman sejawat kita ya, menyembuhkan ya. Curing menyembuhkan. Kita bahas bedanya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar teorinya Watson ya, transpersonal caring. Di situ disebutkan bahwa orientasi dalam profesi keperawatan itu lebih kepada menempatkan caring dulu. Lalu penyembuhan akan mengikuti. Jadi memang identiknya untuk profesi kita itu adalah memberikan caring kepada pasien. Caringnya apa? Tadi sudah dibahas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan pasien, mencoba untuk menciptakan lingkungan perawatan yang mendukung untuk kesembuhan pasien. Bagaimana perilaku caring? Tadi sudah dibahas. Contohnya apa saja? Kurang lebih seperti itu. Dan itu dapat dilakukan tanpa perlu ada hal-hal yang
mungkin langsung memberikan terapi ataupun pemeriksaan tertentu, tidak. Tapi untuk profesi keperawatan secara mandiri atau secara yang melekat dengan profesi kita adalah memberikan caring kepada pasien. Ya, semoga dengan kita belajar topik caring ini, nanti mahasiswa sekalian bisa belajar baik itu di kelas maupun nanti ketika praktek klinik bisa lebih memahami caring itu seperti apa. Ketika kamu telah mencoba memenuhi kebutuhan pasien, ketika kamu telah mencoba untuk hadir bagi pasien, hadir, mendengarkan, mencoba untuk mengurangi gejala kesakitan pasien, itu adalah bentuk caring dan perilaku caring yang bisa kita lakukan. Berikut adalah referensi yang Ibu gunakan, yaitu dari Ellie Good, Nursing Theories and Their Works 2018, dari Potter Perry, Fundamental of Nursing tahun 2021, dan juga ada dari satu artikel dari Perkins, JB, dan Watson, 10 Caritas Process, yang diambil dari artikel Nursing Science Quarterly. Terkait penugasan untuk role play terkait caring, nanti kalian akan dibagi sesuai dengan kelompok ya yang telah di-upload di Learn. Jadi nanti silahkan kalian mencoba untuk membuat satu video yang menunjukkan perilaku caring yang mungkin disusun dari teorinya Watson, boleh teorinya Swanson, boleh teorinya Leninger, boleh silahkan. Ataupun kalian mencoba mempraktekkan dari karatif faktor ataupun karitas proses, silahkan. Ataupun dari perilaku caring yang telah dijabarkan, silahkan juga. Kurang lebih penugasan tersebut kami mengharapkan bahwa nanti mahasiswa sekalian ketika praktek klinik sudah lebih memahami bagaimana caring dapat dilakukan di dalam praktek keperawatan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan dan terima kasih. Bila masih ada yang belum jelas dari teori caring dan juga perilaku caring, silakan hubungi Ibu di dalam email teresia.fon@uph.edu maupun juga di dalam forum diskusi yang akan Ibu buka.